quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adil ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap keluarga besar MTS Negeri 1 Kota Baru, berkhusus untuk Kepala Sekolah Haji Adi Rosadi SAG MN SAG Sarjana Alam Gaib. Kalau MSI masih satu istri, kalau SPDI sepertinya pengen 2 istri. Kita doakan yuk kepala sekolah dan segenap guru-guru kita semua. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Ya Rabbal. Profesi pertama yang pernah ada dan dilakoni oleh manusia pertama Adam, kakek moyang kita, itu profesi jadi seorang guru. Adam itu guru pertama, muridnya malaikat. Jadi jangan merendahkan profesi guru, karena itu profesi yang mulia. Bahkan Nabi menepuk dadanya lalu berkata, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus Allah sebagai guru. Kalau malaikat saja ahli ibadah nggak pernah maksiat, disuruh Allah hormat kepada Adam karena Adam adalah gurunya para malaikat, disuruh sujud. Kebangetan kalau ada santri siswa nggak menghormat dengan gurunya. Malaikat ahli ibadah saja disuruh sujud, apalagi kalian. Alhamdulillah. Karena nggak mungkin ada presiden kalau bukan karena siapa? Yang kompak kita bikin senang dulu kita. Nggak mungkin ada presiden kalau bukan karena siapa? Tidak mungkin ada menteri, bupati, wali kota, gubernur kalau bukan karena siapa? Nggak mungkin ada teroris kalau bukan karena siapa? Dari mana teroris bisa bikin bom kalau bukan karena guru yang jahat mengajarkan kejahatan? Kita doakan guru kita mudah-mudahan membimbing terus dalam ketaatan. Amin ya Rabbal. Mohon maaf anak-anakku tercinta, saya terlambat datang. Tadi sebelum kesini saya diculik Bapak Bupati. Dari acara pertama Pak Bupati minta saya mampir ke kantornya, saya diajak dijamu makan siang dengan segenap jajaran Toro Baru. Dari situ saya ke acara kesini ketiga, nanti malam yang keempat. Besok saya pulang ke Jakarta. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Kita doakan dulu anak-anak didik kita, mudah-mudahan menjadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Ya Rabbal. Karena salah satu misteri pesan tersirat di balik Isra wal Mi'raj Nabi adalah mengajarkan akhlakul karimah. Yang muda harus hormat kepada yang tua. Saya pastikan materi Isra Mi'raj ini belum pernah disampaikan oleh penceramah manapun. Karena cerita Isra Mi'raj cerita tentang itu saja. Saya punya kitab akan mengupas dari sudut yang berbeda, mengupas tentang apa pesan tersirat di balik Isra, apa pesan tersirat di balik Mi'raj yang bisa menjadi kunci sukses kita dalam menjalani kehidupan. Kalau saya kupas 1 bulan tidak selesai. Hari ini satu saja saya bacakan. Pesan tersirat apa di balik Mi'raj? Mau tahu? Mau. Jangan kemana-mana.
setelah yang satu ini lalu syuting. Yang pertama, ketika nabimu dimi'rajkan Allah, sadarkah dirimu perjalanan mi'raj nabimu itu diberangkatkan dari bumi? Bumi itu di mana? Bawah. Nabi naik ke atas, menembus 7 lapis langit. Di setiap langit itu Nabi dipertemukan Allah sengaja loh dengan nabi-nabi yang lebih tua, lebih senior, lebih dulu. Mau tahu apa akhlak nabimu? Ketika dipertemukan Allah dengan nabi yang lebih tua, lebih senior, nabimu memberikan penghormatan. Yang muda ketemu yang tua memberikan penghormatan. Ini jarang loh disampaikan dalam mi'raj. Padahal jelas hadisnya Nabi sendiri menyebutkan, amarani Jibril an uqaddimal akabir. Jibril mengajarkan saya, Muhammad, kalau ketemu yang lebih tua, ketemu yang lebih senior, hormati mereka. Ini pesan buat kalian. Mimpi hidup kalian mau berkah, mimpi naik derajat, mimpi bahagia. Kalau masa muda kalian sudah gak menghormati orang yang lebih tua dari kalian, termasuk guru-guru kalian. Tepuk tangan buat guru-guru. Saya hati nonton TV, ada cerita siswa sedang merokok, ditegur sama gurunya, dia tidak terima. Pulang dari sekolah, gurunya dihadang, diajak teman-temannya, gurunya dikeroyok. Bahkan gurunya meninggal dunia karena dikeroyok oleh siswanya. Mau jadi apa ilmu pendidikan, dunia pendidikan, kalau yang punya ilmu tidak engkau hargai? Bujur? Jangan lupa Nabi titipkan pesan Abu Kasalah. Orang tua kalian ada 3. 1, ayah ibu yang melahirkan kalian. 2, ayah ibu yang mendidik kalian, guru kalian. Ketiga, ayah ibu yang menikahkan kalian dengan anaknya. 3-tiganya harus kalian hormati dan kalian hargai. Masih mending kalian punya guru seperti ini. Kalaupun salah paling cuma ditegur doang. Kalian tahu zaman kami dulu menuntut ilmu, guru saya dari Mesir, dari Kuwait. Tahu Kuwait? Kota Baru belok kanan. Susah nggak sih tahu? Dari Yaman, dari Madinah, dari Makkah. Guru kami yang dari Mesir, guru kami dari Arab ini. Oh, disiplinnya jangan coba-coba, bukan kaleng-kaleng. Kalau masuk ke kelas, berani ketingisan, ketawa, bercanda, dilempar pakai penghapus. Permisi, gigi kami satu persatu. Dan guru-guru kami dari Arab, khususnya dari Saudi Arabia, itu terkenal pelempar penghapus tercepat sedunia. Kenapa? Biasa haji lempar jumroh, lempar setan. Kalau hati sudah. Betul? Masih mending kalian. Saya pernah dihukum digigit telinga pada, digigit hidung, dipukul pakai rotan 3 kali biru. Tapi kami nggak pernah lapor Komnas HAM, nggak pernah ngadu ke orang tua. Kalaupun ngadu, orang tua bukan bela kami, malah bela guru kami. Makanya mohon maaf Pak Kepala Sekolah, momen ini harusnya undang wali murid. Harus, karena ini kesempatan saya menasihati wali murid. Betul? Sayang kalau nggak undang wali murid. Tadi pagi saya di SMK 2, SMA. Wali muridnya diundang semua. Kesempatan saya nasihati wali muridnya. Kapan lagi momennya? Sayang. Wali murid yang paling penting. Karena kebanyakan anak-anak didik kita ini, ketika dihukum gurunya, pulang ke rumah, caper, cari perhatian, ngadu dengan orang tuanya, berikan 1 meter jadi 10 meter. Ada seorang siswi dimarahin ibu gurunya, pulang ke rumah lapor ke ibunya, tantanya, akhirnya datang ke sekolah mengkeroyok ibu gurunya. Jadi tontonan yang gak bagus. Maka kalau ada wali muridnya, kesempatan saya menasihati mereka.
Jangan sampai ketika anak mengaju langsung kita tanggapin tanpa kita telusuri itu kebenarannya. Yang namanya anak ketika dia salah kita bela makin besar kepala. Bujur. Dulu saya dipukul dipukul guru saya 3 kali rekan. Saya lapor ibu saya, acting saya. Umi, guru di pesantren radikal, anak Umi dipukul. Ibu saya bilang, ya Allah nak, sini nak. Berapa kali kamu dipukul? 3 kali Umi. Kamu duduk di sini, Umi panggilkan ayahmu biar genap 10 kali dipukul. Ternyata ibu saya lebih radikal. Pulang kamu nak, jangan jadi santri cengeng. Kamu berbuat, kamu berani tanggung jawab. Karena memang kesalahanmu, terima hukuman itu. Jangan ngadu-ngadu dengan ibu dan ayah. Gak bakal jadi sukses kamu kalau jadi siswa yang cengeng. Begitu, betul? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 7 lapis langit ditembus oleh Nabi. Semua para nabi-nabi yang melihat Nabi kita langsung jatuh cinta, terkagum lihat akhlak anak muda yang pandai memuliakan yang tua. Enggak salah Nabi kita dipuji Allah karena akhlaknya. Yang muda hormat kepada yang tua. Naik langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam. Nabi Adam datuk moyang kita. Kenal Nabi Adam? Ya kok dong, kenal Nabi Adam? Di mana kalian kenalannya? Udah nggak beres. Kalau dia kenal berarti dia malu perbakalan. Naik langit kedua, ketemu Nabi Isa. Naik langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Naik langit keempat, ketemu Nabi Idris. Naik langit kelima, ketemu Nabi Harun, saudara kandung Nabi Musa. Naik langit keenam, ketemu Nabi Musa. Ada ilmu tersirat yang jarang disampaikan. Nabi Musa merasa lebih senior, Nabi Muhammad junior, yang senior ngasih arahan kepada yang junior menerima masukan dari yang senior. Nabi Musa berpesan, Muhammad, nanti kalau sudah ketemu dengan Allah, kalau dapat oleh-oleh perintah, sebelum turun ke bumi, Boya mampir dululah ke tempat Indradiah. Siapa tahu saya yang lebih tua bisa ngasih masukan, nasihat dan arahan buat kamu yang muda. Apa jawab Nabi? Siap wahai Musa. Orang tua pernah jadi muda. Kalian yang muda, mana ada yang jadi tua? Naik Nabi ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Singkat cerita, ketemu Allah, dapat perintah 50 waktu sholat. Nabi turun, yang muda ingat dengan nasihat yang tua, mampir ya, siapa tahu saya bisa ngasih masukan. Muhammad dapat perintah apa? 50 waktu sholat Musa. Aduh Muhammad, kalau boleh saya usulkan, saya lebih senior, lebih dulu, umat saya kuat-kuat, umatmu gak akan sanggup 50. Muhammad, dengerin nasihat saya. Kamu naik ke atas, minta diskon sama Allah. Nabi Muhammad mondar-mandir sampai jadi 5 waktu. Catat, mana mungkin seorang anak muda yang bernama Nabi kita Muhammad itu mau mondar-mandir itu kalau bukan telinganya tebal, mendengarkan nasihat sekali, 2 kali, 3 kali dari yang lebih junior, lebih senior. Nggak kayak anak-anak sekarang, dinasihati sekali kupingnya kepanasan, 2 kali mulai nggak dengar, 3 kali sudah melawan. Nabi Muhammad itu mondar-mandir. Kenapa Nabi lakukan ini? 2, 1 karena mikirin kita mampu nggak nanti melakukan itu. 2 karena menunjukkan pesan buat kita yang muda, kalau mau sukses urusan apapun ajak ngomong yang lebih tua, minta pendapatnya, dengerin arahannya. Karena orang tua sudah banyak merasakan asam dalam kehidupan. Maaf, anak sekarang ini gak sukses, hilang berkahnya. Dikit-dikit gak pernah menghargai nasihat orang tua, gak pernah mau ngajak bicara yang lebih tua.
Mentang-mentang dia gelarnya S1, S2, S3, orang tua di kampung dianggap S-teler. Orang tua dianggap S-teler. Mentang-mentang dia profesor, punya jabatan, gurunya nggak ada gelar, guru ngajinya nggak dihargai. Kalian tahu nggak, Nabi Muhammad itu secara usia memang muda, tapi secara status lebih mulia dari Nabi Adam, bahkan semua para nabi. Tapi begitu Nabi ketemu yang lebih tua, Nabi lepaskan seragam kemuliaannya. Mau profesor kah kamu, mau presiden kah kamu, mau apapun gelarmu, kalau kamu ketemu guru SD-mu, guru ngajimu yang mengajarkan alif berdiri, maka hormatilah setinggi-tingginya. Tepuk tangan buat guru-guru. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menghilangkan keberkahan negeri kita, yang muda sudah gak hormat dengan yang tua. Bapak Ibu, anak muda sekarang beda dengan anak muda zaman dulu. Saya masih muda. Dulu maaf ya, kami yang muda saking hormat dengan yang tua. Kalau ada kakek-kakek lewat di depan kami, naik jembatan titian, tahu titian? Kami yang muda nggak berani motongnya, apalagi menabraknya. Kami jagain kakek-kakek itu dari belakang. Ayo mau kemana? Anak sekarang beda, kakek-kakek di atas titian, dari belakang dia kerja di goy-goy ini. Ayo. Batunya ada. Anak-anak zaman dulu, anak kecil kalau ditanya namanya dia jawab dengan akhlak. Saya dulu masih kecil ditanya dengan yang lebih tua. Nah, namamu siapa? Dengan sopan saya jawab. Mohon izin, saya jawab nama saya. Aduh, siapa namanya? Nama saya Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. Lengkap nama ayah, nama datuk. Anak sekarang nggak punya akhlak. Kemarin saya nanya ada anak kecil, saya udah tanya sopan, jawabnya beda. Saya tanya, nak, namamu siapa? Dia jawab begini, kamu nanya? Ya. Jujur, terjadi pergeseran akhlak di tengah-tengah anak muda sekarang. Bahkan tidak sedikit guru, anak-anak muda sekarang sudah berani berbuat zalim dengan yang lebih tua. Saya hadirkan faktanya. Beberapa bulan yang lalu ada video yang sempat viral menceritakan 3 anak remaja di negeri kita. Mereka pakai seragam pramuka, naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek itu bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, tapi si nenek itu malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Bapak Ibu, nonton nggak video yang viral memalukan ini? Beredar di handphone. Demi Allah, saya bersumpah. Dengar sumpah saya. Demi Allah, saya bersumpah. Saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah hari ini. Video yang tadi saya ceritakan, yang viral tentang 3 remaja yang menendang nenek-nenek tua sampai terjatuh. Demi Allah, saya bersumpah, itu kejadian sebenarnya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita di depan mata saya, tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya hanya bisa mengusap dada, mengutuk anak itu semua. Saya hanya bisa menangis di depan mata saya. Demi Allah, di depan mata saya kejadiannya. Saya kan lagi buka TV.
salah saya? Ayo, adakah yang salah omongan saya? Habib bilang, dengerin ya, ini teknik ceramah terbaru. Saya pastikan di negeri ini belum ada satupun penceramah kondang menggunakan teknik ini, karena sayalah yang menciptakan teknik. Jadi kalau ada nanti penceramah manapun niru gaya begini, jangan-jangan ketahuan copy paste Al-Habsyi. Bu, Ibu, kita doakan dulu yuk anak-anak muda kita jadi anak yang saleh dan salehah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya titipkan pesan buat kalian. Kado Mi'raj tahun ini buat kalian. Perasaan saya pernah lihat orang ini. Ngapain ngobrol di sana? Ini urusan saya. Kado Mi'raj hari ini dari saya buat kalian. Saya titipkan kado langsung dari Nabi. Ma min syabin yukramu syaikhan li sinnihi illa qayyadallah ma yukrimuhu inda sinnihi. Kata Nabi, kalau ada anak muda masa mudanya sudah hormat kepada yang lebih tua, satu saja, nanti kalau dia jadi tua 10 anak muda Allah hadirkan hormat untuk dirinya. Tapi sebaliknya, hati-hati kalau ada anak muda masa mudanya sudah kurang ajar kepada yang lebih tua, sudah kurang ajar dengan gurunya, kurang ajar dengan yang kakeknya, neneknya, orang tua yang lebih tua, kurang ajar dengan ayah ibunya, siap-siap. Nanti kalau dia jadi tua, 10 anak muda Allah siapkan membalas semua kezaliman masa lalu. Pilihan terserah Anda. Istighfar kalau kita pernah berbuat zalim dengan guru, dengan orang tua, dengan siapapun yang lebih tua dari kita. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Singkat pada episode berikutnya. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu hanya teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Nggak terasa 30 menit sudah ngaji dengan saya, nggak terasa. Nggak terasa kan? Yang kompak terasa nggak? Yang kompak dong, terasa nggak? Saya yang merasakannya. Mulut terasa serak. Saya minum dulu boleh nggak? Minum dulu ya. Karena episode berikutnya akan lebih seru. Anak-anak lihat ke depan. Jangan mimpi kalian bisa mengamalkan sunnah Nabi yang besar. Sunnah yang kecil kalian lupakan. Mulailah dulu dari yang kecil, baru meningkat yang besar. Mimpi meniru gaya makan Nabi, gaya minumnya, lupakan. Hari ini saya tunjukkan bagaimana gaya Nabi minum. Semua mata lihat ke saya. Bahasa Arabnya lihat ke saya, undur ilayya. Bahasa Inggrisnya lihat ke saya, look at me. Anak-anakku saya sudah belajar bahasa Jepang belum? Belum diajarin. Ibu-ibu belum diajarin. Saya ajarin bahasa Jepangnya. Bahasa Arabnya lihat saya, undur ilayya. Bahasa Inggrisnya look at me. Bahasa Jepang, lihat ke depan, hafalkan. Lihat ke saya, bahasa Jepangnya itihi. Jangangi. Lihat ke depan. Begini cara Nabi minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku, Nabi kalau minum sebelum
meneguk air, Nabi baca basmalah. Setelah airnya diteguk, Nabi ucapkan hamdalah. Paham? Biar kalian makin paham, saya siap mencontohkan ulang. Contoh haus. Ini yang ngomong haus kadang-kadang kalau ngomong suka benar. Nabi sebelum minum baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gaya minum Nabi yang berikutnya. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. Tadi baru 2 kan? Masih sisa? Saya contohkan. Yang teknik biar gak kelihatan habis airnya. Karena Nabi yatanafas bisyurbi salasan. Nabi kalau minum 3 kali tegukan. Dan setiap tegukan Nabi kasih jeda nafas. Apa yang dicontohkan Nabimu pasti ada hikmah tersembunyi. Sayangnya diselidiki orang barat. Di barat diselidiki yang minum 3 kali tegukan panjang umur, sehat badannya, kuat fisiknya, gak mudah kena penyakit, sempurna pencernaannya, glowing wajah. Saya gak pernah menemukan satu dalil pun Nabi minum gaya begini, gak ada dalilnya. Itu gaya Fir'aun. Saya contohkan gaya minum Nabi. 3 kali tegukan, lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tegukan pertama, alhamdulillah. Tegukan kedua, lebih lega. Praktek lebih lega. Alhamdulillah. Tegukan ketiga, nampak ada yang ngiler gayanya. Tegukan ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang beda kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Mereknya Ajwa. Ambil berkat rumah Nabi yang ada di Saudi sana. Ajwa nama dari Nabi, enak disebut, enak didengar. Ajwa. Ada artinya ajaib water. Anak-anak, kalau di Kalsel ini kalian lihat ada minuman botolnya hijau, mereknya Ajwa, beli, minum, syiarkan. Ini minuman tersehat nomor 1 setelah Zamzam, tersehat sedunia. Kenapa? Minuman ini berburu dengan Zamzam. Kandungan Zamzam jadi kandungan minuman ini. Kalau sholat kiblatnya Ka'bah, kalau berdoa berkiblatlah ke langit, kalau sujud kiblatnya ke tanah. Tapi kalau bicara air berkiblatnya wajib hanya ke Zamzam. Jangan niru air orang-orang kafir. Zamzam itu mengandung 3 perkara. 1, alkalinya tinggi, kalau diminum mengandung mengobati sel-sel kanker dalam tubuh. 2, antioksidan, kalau diminum mematikan sel racun yang ada pada makanan. Kimia pengawet formalin jadi netral. 3, mikroklaster, kalau diminum memperbaiki sel kulit mati. Anak-anak, kami jadikan kandungan Zamzam jadi kandungan ini. Meniru yang berkah pasti jadi berkah. Biar apa berkah? Kami khatamkan Quran di setiap mata air yang ditemukan. Kami bikin konflik, produksinya didengarkan Quran. Sayang, yang menyelidiki Al-Quran itu adalah obat orang Jepang malah. Di Jepang diselidiki botol minuman, mereka buka tutupnya. Lalu mereka dengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Botol kedua di Jepang dibuka tutupnya, didengarkan Al-Quran, zikir dan salawat, airnya langsung indah dan menawan. Maka berapa banyak yang minum air zikir ini kistanya sembuh, mio, kolesterol dan lain sebagainya. Anak-anak, saya pastikan Ajwa ini sudah menang diadu dengan minuman manapun. Di Turki menang, di Mesir menang, di Jordan menang, di Malaysia, di Brunei, di Singapura kami menang. Bahkan di Indonesia saya adu dengan semua minuman. 30 merek minuman sudah kami kalahkan. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fit, Oasis sudah kami kalahkan. Termasuk itu loh yang iklannya ada manis-manisnya. Semua sudah kami kalahkan. Kalau nggak percaya, hari ini kita adu dengan minuman ini ya, masih disegel. Ini minuman terbesar di negeri kita, 80% dia menguasainya. Dan ini minuman milik Yahudi. Anak-anak tolong bantu kami, bantu Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jangan lagi beli minuman ini Pak. Jangan dibeli, jangan dijual Pak.
Ini minuman milik orang Yahudi perusahaan. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman ini? Sekolah kita, majelis alim kita, acara masjid kita, acara haul guru kita. Ngaku-ngaku cinta sama abang guru sekumpul, tapi giliran acara haulnya beli minuman aqua di majelis haulnya. Mimpi nangis abang guru. Kalau betul-betul sayang sama abah sekumpul, haramkan minuman Yahudi masuk di majelis. Kenapa nggak beli air sekumpul? Kenapa nggak beli air amanah, salsabila, mursyidul amin? Ada air apa lagi? Insa. Kan masih banyak minuman muslim. Nggak lucu, nggak nyambung loh. Masa yang ceramah ulama kita, yang khol ulama kita, yang hadir jamaah kita, kok Yahudi ngambil untungnya? Lalu dia beli senjata, dia bunuh saudara kita. Jangan lagi lah, jangan lagi. Hilangkan. Di majelis kita jangan ada minuman kafir baru. Beli minuman muslim. Saya nggak pernah loh mempromosikan minuman saya sendiri. Saya bantu promosikan minuman muslim selama itu muslim. Betul? Bapak Ibu tahu nggak apa yang dilakukan Israel? Majelis ulama ini terlambat mengeluarkan fatwa haram itu terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Memang baru sekarang Gaza diserang. Udah hampir setahun, 100 tahun. Ulama-ulama dunia itu 20 tahun yang lalu sudah mengharamkan produk Yahudi. Anak-anak jangan makan KFC lagi deh, jangan makan Starbucks, jangan makan McDonald, jangan makan Pizza Hut. 1 miliar ya Pizza Hut kata Babe Haikal, kan 1 miliar Pizza Hut nyumbang Palestina. Mau dikibulin. 1 miliar dia kasih Palestina, 1 triliun dia sudah ambil dari kita, dia kasih Israel. Betul? Bumul pintar. Mau dibodohin Yahudi. Betul? Bu, baru ini dia nyumbang Palestina karena takut diboikot juga. Betul? Cuci tangan, jangan mau dikibulin. Ayo jangan lagi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia jadikan ajang kebangkitan produk lokal. Lebih baik makan ketupat kandangan, lontong orari, apalagi iwak haluan, nasi kuning. Ayo bantu saya yang jualan siapa? Betul? Belilah makanan minuman sendiri, insya Allah berkah. Sekarang kita adil, kita lihat ya. Dan ke depan kita tuangkan minuman Yahudi ke cangkir kosong, kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita aduknya jangan pakai sendok besi. Sendok besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Untuk sehat dengan sibuk jaga makan. Kalau mau sehat jangan minum, tubuh kita ini lebih banyak butuh minum daripada makan. Air mereka dari bening malah jadi kuning. Sekarang kita adu dengan ajwa, ajaib water. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau perutnya sehat ya sehatkan, kalau minumannya sehat ya sehatkan perut kita. Lihat ke depan. Kotoran apapun, kalau minum sama-sama, minum ajwa dibersihkan. Lihat ke depan. Semua minuman sudah kami kalahkan. Air angin saja kalah, apalagi dengan. Sekarang tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Lihat semua anak-anak ini makanan kesukaan kalian, ini berbahaya. 80% makanan yang ada di Indonesia mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang-orang tua zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah sembarang makan masa mudanya. Sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik saya wafat masih muda, Syarifah Mastura, 28 tahun meninggal. Kenapa? Karena kanker payudara. Kenapa? Karena kanker suka makan mie instan. Sekarang lihat gambar. Begini gambaran perut yang sehat dan yang tidak. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok masuk ke perut anak kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kimianya, pengawetnya dan formalinnya. Dan ini pasti jadi kanker mematikannya. Tapi kalau minumannya zam-zam atau ajwa, yang ditekan
Karena ajwa mengandung antioksidan, mikroklasner, dan alkali yang tinggi. Jangankan racun, kalau ada yang kena sihir kasih ajwa, sihirnya hilang karena kurang menyatu di dalamnya. Anak-anak bantu promosiin minuman apa yang sehat, minuman apa yang berkah. Takbir. Bapak Ibu mau nggak kalau saya ajak zikir ruqyah? Tapi kita niatkan yuk, kita bantu Palestina yuk. Kita niatkan beli ajwa hadiahnya untuk dakwah dan Palestina. Nanti buka tutup botolnya, saya tuntut zikir hebat dari Rasulullah. Bawa pulang ini, kasih hidayah, dikasih minum anak cucu kita biar jadi penerang hati. Kita niatkan untuk Palestina. Nanti saya tuntut zikir hebat. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, badannya sakit semuanya. Lalu dia lapor kepada Nabi, ya Rasul, badanku sakit. Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat tubuh yang kau rasakan sakit. Dia pegang tubuhnya, Nabi tuntut zikirnya, sembuh seketika. Yang sakit kepala pegang kepalanya nanti, yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit hati pegang apanya. Yang ada penyakit nanti ikuti zikir, usap semua anggota tubuhnya. Kita niatkan yuk untuk Palestina dan dakwah. Kita niatkan ajwanya 25.000 sebotol. Kita niatkan untuk dakwah dan Palestina. Paling tidak Anda membeli ajwa, satu dapat Zamzam berkah, dapat Quran, dapat pahala untuk Palestina, dan dapat menghapus nama kita yang tercatat di hadapan Allah pada membeli produk Yahudi, tercatat dari donaturnya. Hapus keburukanmu dengan kebaikanmu. Innal hasanat yudhibna sayi'at. Anak-anak pernah dengar air milagros nggak? Milagros itu sama kuat dengan ajwa, sama kuat kami ambil. Tapi milagros harganya mahal, 45.000 lebih mahal. Botolnya tipis, nggak ada Qurannya, nggak ada Zamzamnya, nggak jelas untuk siapa untungnya. Ajwa ini botol minuman tebal, terkuat botolnya sedunia tebal. Kenapa kami bikin tebal? Biar menjaga Quran dan Zamzam yang ada di dalamnya. Ada Qurannya, ada Zamzamnya, ada untuk Palestina. Yang ingin berjihad bersama kami untuk Palestina, cukup angkat tangannya. Kita niatkan 25.000, kita nyumbang Palestina. Ambil airnya, buka tutup botolnya, kita zikir sebentar lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang perempuan kalau datang haid suka diawali sakit pinggang dan sakit perut. Kalian coba minum aja, hilang sakit itu. Ibu-ibu kalau datang haid, darah haid kan kotor, berhentinya 6 hari, 10 hari, 11 hari kan. Bapak-bapak berapa hari? Nanti coba minum aja, 4 hari darah kotor itu baru bersih. Subhanallah. Yang merokok, nikotinnya rontok kalau minum aja. Silakan yang mau ajuan angkat tangannya, kita niatkan 25.000 untuk Palestina. Buka tutup botolnya, kita zikir saya. Kita zikir saya, kalau zikirnya nggak pakai ajwa, sayang sekali. Sayang kalau zikirnya nggak pakai ajwa. Yang mau ikut jihad bersama Palestina, angkat tangannya, siapkan infaknya, ambil airnya. Bapak Ibu tahu nggak dahsyatnya Israel laknatullah? Baru 100 hari lebih menyerang Gaza, sudah 30.000 nyawa dia bunuh. 7.000 nyawa anak-anak kecil seperti kalian nggak ada dosa. 7.000 perempuan tanpa dosa dibantai, dengan yang tua totalnya 30.000. Sampai sekarang PBB nggak mengecap Israel itu penjahat perang, teroris. Kemana yang negara-negara Amerika, Inggris yang teriak-teriak hak asasi manusia? Kenapa giliran Islam langsung dicap teroris, giliran mereka bungkam semuanya? Betul?
Maka kalau kita nggak bisa berjihad dengan tenaga, kita jihad dengan ekonomi. Harapkan produk mereka kita beli, dan kita beli produk-produk yang terhubung dengan Palestina. Silakan buka tutup botolnya, kita akan berzikir sebentar lagi. Sayang sekali kalau zikirnya nggak pakai media ajuannya. Ajuannya nanti bisa diminum, merasakan beda sekali. Ada Qurannya dan gelam-gelamnya. Kalau sudah buka tutup botolnya, nanti saya tuntun. Yang sakit kepala pegang kepala, yang sakit gigi nanti pegang giginya, yang sakit hati pegang apanya. Kemarin ada yang pegang dompetnya loh. Baik. Silakan tim penyebab. Angkat tangan yang mau ajwa biar timnya mendekat. Angkat tangan. Ajwa bagus sekali untuk kulit, bikin glowing. Nanti silakan tes minum minuman apapun sama-sama 600 ml. Tolong soalnya baik minum minuman apapun 600 ml, setelah diminum goyang kayak gulung gitu. Tapi Zam-Zam berapa galon pun gak akan goyang karena dia mikroplastik. Ajwa berapa botol diminum gak akan goyang, dia langsung tempel ke dinding kulit. Itu ciri-ciri minuman terbaik. Kami bikin kayak Zam-Zam. Buka tutup botolnya, kita hijaukan di makan hari. Kalau dulu sekolah ini bikin acara pernah membeli aqua, pasti nodanya menempel di sini. Sekolah ini di mata Allah tercatat menantu Israel. Kita hapus, kita bersihkan, kita pel dengan produk-produk plastik, otomatis kebaikan menghapus keburukan. Semuanya baik, sudah. Buka tutup botolnya, pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya. Yang masih mau ajwa ingin berbuat pasang Palestina, karena biar kita dekat antarkan. Ada baik. Semuanya ikuti saya. Bismillahi. 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 A'udzu billah. Biqudratihi. Min syarri ma. Ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah. Biqudratihi. Min syarri ma. Ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah. Biqudratihi. Min syarri ma. Ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyani hajati. Nabi menyuruh sebutkan hajat masing-masing, tiupkan di air. Yang pertama minta, ya Allah dengan keberkahan namamu, keberkahan nama nabimu, kemuliaan zikir-zikir yang diajarkan nabimu, jadikan air ajwa ini menjadi obat bagi penyakit zahir batin kami, penerang hati bagi anak cucu kami, asbab hidayah bagi yang meminumnya, menjadi pemilah rasa gundah dan gelisah di hatinya, menjadi penyemangatkan dalam beribadah dan menuntut ilmu, menjadi benteng dari virus dan wabah apapun juga. Tiupkan di airnya, tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Silakan minum, baca bismillah, baca sholawat, kekuatan zikir menyatu dalam air. Sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu. Episode terakhir saya ajak
tutup mata, tundukkan kepala, nanti bayangkan wajah ayah ibu kalian. Bayangkan semua dosa masa lalu kepada orang tua. Menangislah bila perlu, karena mata yang menangisi dosa akan aman dari sentuhan api neraka. Lebih baik menangis di dunia daripada menangis di akhirat. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Semuanya jangan ada yang ganggu temannya, jangan ganggu yang kaki, sibukkan dengan diri masing-masing. Biar keluar dari tempat ini, kesialan hidup dihilangkan, keberkahan ditambahkan. Biar Allah mudahkan kalian dalam menggapai cita-cita kalian. Karena salah satu yang sering membuat kita sial, masih ada luka di hati ayah ibu kita. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Mikrofon yang kedua, ibunya boleh bantu turunkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara ayah ibu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kebaikan apapun yang pernah diberikan ayah ibu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sedang kau persembahkan untuk ayah ibu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis daripada tersenyum dengan kita? Ingat satu tetes air mata yang kita keluarkan dari mata ayah ibu kita karena kedurhakaan kita, maka itu akan menjadi 1000 bencana dari Allah hadir dalam hidup kita. Maka menangislah kau hari ini, menangislah, menangislah dan menangislah sebelum Allah membuat kau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi ayah ibu kita, demi Allah kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazahnya terbalik di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendongmu, mungkin besok kamu yang menggendong jenazah ayah. Di masa kecil ibu memandikan tubuhmu, mungkin besok kamu yang memandikan jenazah tubuh ibu. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepadamu ya Allah. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan kau wafatkan ayah ibu kami sebelum kami berbakti. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum kuat menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua ya Allah, agar kami bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umur. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan keduanya, agar kami bisa terus beramal kebaikan atas nama-namanya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat-Mu ya Allah.
Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Dulu ketika mereka masih hidup, kami malas mencium pipi kanin dan tangannya. Setelah mereka wafat, kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Dulu ketika mereka masih ada, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami sibuk mendatangi kuburannya. Dulu ketika mereka masih sehat, kami malas menelponnya mendengar suaranya. Setelah wafat, kami sibuk ngajak ngomong kuburannya, ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan ayah ibu kami. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan mereka. Kami sadar betapa mahal orang tua kami setelah mereka pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibumu. Engkau ya Allah, Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami, ya Allah. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita dengarkan dulu suara azan. Allahu Akbar. sekali lagi, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu. Engkau tidak pernah mengirimkan amal terindah buat arwah ayah ibu. Nabi pernah kasih bocoran, orang yang mati itu di dalam kuburnya nasibnya seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Kalau
tariqil mutalawis. Mereka sibuk mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Dan mereka tak bisa menambah kebaikan mereka lagi karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu kiriman amal kebaikan dari anak cucu yang mereka tinggalkan. Maka amalkan pesan Nabi, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit?